Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galian Ardel dengan ujung NIM 9060, Prodi Akuntansi, angkatan tahun 2024. Saya hari ini ingin membicarakan tentang teori pilihan konsumen. Teori pilihan konsumen adalah ilmu ekonomi mikro yang mempelajari bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dalam memilih barang atau jasa yang ingin dia beli. Di dalam teori ini saya akan membahas 3 hal, yaitu satu, garis anggaran atau budget line, 2, kurva indifference, dan 3, kepuasan maksimum. Baik, selanjutnya saya akan membahas budget line atau garis anggaran. Apa itu budget line? Budget line adalah pendapatan seorang konsumen yang digunakan untuk membeli barang X dan barang Y, dengan asumsi kalau konsumen menggunakan seluruh pendapatannya untuk membeli kedua barang tersebut. Nah, untuk persamaan budget line adalah budget line sama dengan harga barang X dikali X ditambah harga barang Y dikali Y. Berikut adalah persamaan budget line. Untuk contoh soalnya, kita asumsikan kalau pendapatannya adalah 1.500.000 dan untuk harga barang X adalah 300.000 X, dan untuk barang Y harganya adalah 150.000 Y. Nah, untuk mencari jumlah maksimum barang X yang bisa kita dapatkan, maka kita tinggal kalikan 150.000 Y ini dengan 0. Maka yang tersisa hanya 1.500.000 dibagi 300.000. Kita akan mendapatkan total 5 barang X. Nah, untuk mencari total barang harga Y yang bisa kita beli, maka kita lakukan sama ke harga barang X. Kita kalikan 0 dan hanya tersisa 1.500.000 dibagi 150.000. Maka kita dapatkan harga barang Y adalah 10. Untuk grafiknya, ini kuantitas barang Y dan ini kuantitas barang X. 10, sini 5. Lalu ini adalah budget line. Bagaimana kalau kita ingin membeli kedua barang X dan Y? Kita asumsikan kalau kita ingin membeli 6 barang Y, maka berapa banyak barang X yang kita bisa beli? Nah, kita tinggal masukkan 6 ini ke Y. Maka 150.000 dikali 6 adalah 900.000. Nah, sisa dari 900.000 ini, 1.500.000 ini akan kita kurangkan dengan 900.000 yang akan mendapatkan kita hasil 600.000. Nah, 600.000 ini akan memberikan total barang barang X sebanyak 2. Bagaimana jika ingin hanya membeli 4 barang Y? Maka kita lakukan sama saja. 150.000 dikali 4, maka mendapatkan hasil 600.000. Nah, 1.500.000 kita kurangkan 600, maka menyisakan 900.000. 900.000 ini akan membawakan kita 3 barang X. Nah, bagaimana jika pendapatan kita naik menjadi 1.800.000? 1.800.000.
maka budget lainnya juga akan naik. Barang Y akan terbeli sebanyak 12 buah dan barang X akan terbeli banyak 6 buah. Nah, untuk budget line, semakin mereka ke atas, maka semakin tinggi juga pendapatannya. Dan jika semakin tinggi pendapatannya, maka total barang yang bisa dibeli juga semakin banyak. Nah, selanjutnya kita asumsikan pendapatannya turun menjadi 1.200.000. Maka total barang yang bisa dibeli juga akan turun. Yang X hanya menjadi 4 buah dan Y hanya menjadi 8 saja. Nah, penurunan pendapatan ini juga akan mengakibatkan penurunan budget line. Nah, dilihat dari kurva grafiknya, kita bisa simpulkan kalau jika budget lainnya semakin ke kiri atau ke bawah, maka pendapatan dan jumlah barang yang bisa kita beli juga semakin menurun. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika hanya satu barang saja yang turun harganya? Kita asumsikan kalau X harganya turun menjadi 250.000. Maka jumlah barang X akan bertambah, tetapi jumlah barang E hanya akan tetap di 10. Seperti ini. Bagaimana jika ini semakin turun menjadi 150, tapi harga Y-nya yang malahan naik menjadi 250, maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Di sini total barang Y jadi 6 dan total barang X akan menjadi 10. Maka grafik barunya akan jadi seperti ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva indifference. Kurva indifference adalah grafik dua barang yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen dengan asumsi seluruh pendapatannya digunakan untuk membeli kedua barang tersebut. Nah, contoh grafiknya adalah berikut adalah contoh grafik kurva indifference. Nah, kurva indifference ini juga bisa ditentukan dengan jumlah barang X dan Y yang kita beli. Contoh, jika kita membeli 5 barang Y, dan 2 barang X, maka titik kepuasannya akan berada di sini. Dan jika kita membeli 3 barang Y dan 4 barang X, maka tingkat kepuasannya akan berada di sini. Tingkat kepuasan maksimal berada di titik tengah. Contohnya 4 barang Y dan
3 barang X. Seperti garis anggaran tadi, semakin kurva ini menuju ke atas atau ke kanan, maka tingkat kepuasan konsumen juga akan semakin tinggi karena semakin banyak barang yang dibeli. Dan jika semakin ke kiri kurvanya atau ke bawah, maka tingkat kepuasannya akan semakin rendah karena barang yang dibeli memberi kepuasan yang lebih rendah. Nah, ini semua bisa terjadi karena selera populasi dan ekspektasi konsumennya dianggap tetap. Selanjutnya, saya akan membahas cara mencari kepuasan maksimum. Kepuasan maksimum. Nah, untuk mencari kepuasan maksimum, maka kita membutuhkan budget line dan kurva indifference tadi. Sebagai contoh, kita memiliki budget line 2.100.000 dan harga barang X adalah 350.000 dan barang Y 150.000. Untuk mencari barang maksimum X tadi sudah dijelaskan. Kita tinggal kalikan Y ini dengan 0 dan tinggal kita bagi saja. 2.100 dibagi 350 akan memberikan kita 6 barang X. Dan untuk barang Y akan memberikan 14 barang Y. Kita gambarkan dulu. Y 14 barang X. Untuk kurva indifference-nya akan saya asumsikan berada di 2x. Di 2x. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja ke persamaan si ini. Jadi 2.100.000 sama dengan 350.000 dikali 2 ditambah 150 Y. Y sama dengan 2.100.000 dikurang 700 per 150. Nah, hasilnya adalah 9,3. Kurva indifference-nya. Selanjutnya akan saya asumsikan kurva indifference-nya yang lain. Di sini di 32 dan di sini di 10.7. Di manakah kepuasan maksimumnya? Tingkat kepuasan maksimumnya ada di berada IC 1. Kenapa tidak di IC 2 dan IC 3? Karena ini tidak maksimum dikarenakan masih di bawah budget lainnya.
Sedangkan ini termasuk sudah tidak rasional karena tidak mungkin untuk dibeli karena sudah kelewat budget lainnya. Jadi tingkat kepuasan maksimumnya berada di IC1 karena bersinggungan dengan budget lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang PCC atau garis harga konsumsi. Nah, PCC atau garis harga konsumsi ini didapatkan dari menggambarkan titik kepuasan awal dengan titik kepuasan ketika terjadinya perubahan harga pada suatu barang. Sebagai contoh, kita akan menggunakan titik kepuasan yang pada soal sebelumnya dengan persamaan 2.100.000 sama dengan 350.000 X ditambah 150.000 Y dengan budget lain di angka 14Y dan 6X yang memiliki tingkat kepuasan pada titik 2 9,3Y. Bagaimana jika harga X turun menjadi 300.000? 300.000. Nah, maka kita hanya tinggal menghitung budget lain yang baru, yaitu dengan cara 2.100.000 dibagi 300.000 yang akan menghasilkan 7 barang X. Kita akan menggambarkan budget line yang baru. Ini budget line 2 dan ini budget line 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik kepuasan maksimumnya. Ini belum digambarkan ini. Kurva indifference-nya. Kita asumsikan kalau di budget line 2 ini tingkat kepuasan maksimumnya ada di angka 4X. Maka kita tinggal masukkan saja persamaan 2.100.000 dikurang 300.000 dikali 4 per 150.000 yang akan menghasilkan sini 1.200.000 per 150 6Y. Selanjutnya akan kita asumsikan jika harga barang X ini naik kembali menjadi 375.000, maka akan kita bagi 2.100.000 per 375.000 itu sama dengan 5,6X. Dan kita akan mendapatkan budget line yang baru yang bisa kita sebut PL3. Selanjutnya kita tinggal mencari titik kepuasan maksimum dari BL3 ini saja. Kita asumsikan di X itu berada di 3, maka kita hanya perlu mencari Y nya saja. Kita masukkan persamaan 2.100.000 dikurang 375.000 dikali 3 per 150.000, maka kita akan mendapatkan 7,5 barang Y.
kita gambarkan kurva indifference-nya. Selanjutnya, dikarenakan kita sudah menemukan kurva titik kepuasan maksimum awal dan ketika terjadi perubahan harga, maka tinggal kita satukan saja dengan menggarisnya seperti ini. Nah, ini adalah PCC atau garis harga konsumsi yang kita cari. Selanjutnya kita akan menurunkan kurva permintaan. Nah, untuk menurunkan kurva permintaan ini kita akan menggunakan persamaan yang sudah kita kerjakan tadi. Untuk menurunkan kurva permintaan, maka harus mengikuti teori ini. Ketika harganya naik, maka kuantitas atau permintaan barang tersebut akan turun. Ketika barang pendapatan turun, harga barang turun, maka kuantitas permintaan akan naik. Kita akan uji coba dengan sama kita tadi. Kita akan menggunakan barang Y sebagai contoh. Total barangnya ada 6, 7,5 dan 9,3. Nah, ketika barang X berada di harga 300.000, maka yang kita temukan tadi totalnya ada permintaan sebanyak 9,3 barang X, barang Y. Ketika barang X menjadi 350, maka permintaan barang Y-nya menjadi 7,5. Ketika harganya menjadi 375.000, permintaan barang X turun menjadi 6 permintaan saja. Semakin rendah atau semakin murah barang, maka tingkat permintaan semakin tinggi, dan semakin mahal barang, tingkat permintaannya juga semakin rendah. Yang pada dasarnya membuktikan kalau teori ini benar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.